Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa setiap apa yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Betul? Oke. Tapi yang kedua, kita ini nggak tahu apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu. Karena kita nggak punya orang dalam. Ya, kita nggak punya orang dalam. Itu yang pertama yang perlu harus kita yakini. Bahwa semua ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, tetapi kita nggak tahu apa tentang kita yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu persoalannya. Yang kedua, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kehidupan di dunia ini untuk berlomba-lomba menabung kehidupan akhirat. Semua yang terjadi di dunia ini adalah untuk investasi akhirat kita. Baik itu perkara yang mudah bagi kita maupun perkara yang mungkin sulit bagi kita. Semuanya adalah untuk investasi akhirat kita. Nah, sesuatu kesalahan bagi manusia, sesuatu yang enak maupun sulit itu menjadikan dia jauh dari Allah. Dia salah. Tetapi sesuatu yang enak dan sulit itu menjadikan dia untuk berinvestasi akhirat, maka sikapnya benar. Oleh sebab itu bukan soal enak atau enggak enak, bukan soal terwujud atau tidak. Terwujud atau tidak, enak atau enggak enak, apakah menjadi jalan untuk ridhonya Allah atau tidak? Sekarang saya tanya. Enak tetapi menjauhkan kita dari Allah, ada? Kurang kompak, ada? Ada. Enggak enak, enggak sesuai harapan menjauhkan kita dari Allah, ada? Ada, tetapi ada orang mendapatkan kenikmatan itu menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Ada orang yang dia diuji, permintaannya, keinginannya belum terwujud, tetapi itu tetap menjadikan dia dekat sama Allah. Ada. Oleh sebab itu jelas Allah sampaikan, sesungguhnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Sesungguhnya aku menguji kalian itu baik berupa sesuatu yang enak maupun sesuatu yang gak enak. Ya. Jadi sesuatu yang enak maupun gak enak itu sebenarnya sama-sama ujian. Lantas apa bedanya sama doa kita, Ustadz? Apa gunanya doa kita? Doa itu bagian dari takwa. Doa itu bukan hanya kebutuhan kita tapi juga kewajiban. Kewajiban kita berdoa sama Allah. Dan setiap doa kita itu investasi bagi akhirat kita. Dalam surah At-Tolaq 3, orang-orang yang bertakwa itu kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu dia akan diberikan jalan keluar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan diberikan rizki dari arah yang enggak disangka-sangka. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, aku akan berikan kemudahan-kemudahan bagi setiap urusannya. Sudah bertakwa, sudah berdoa, kok ujiannya enggak kelar-kelar? Kok keinginannya enggak terwujud? Gimana sih ini ya Allah? Allah bilang di ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Ketakwaan kita tetap berdoa itu kata Allah, Allah akan ganti. Wa yukaffir anhu sayyiatihi. Allah akan ganti dengan apa? Allah hapus dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan memberikan dia ganjaran pahala yang besar. Jadi kesabaran atas doa kita belum terwujudnya cita-cita kita itu adalah investasi akhirat kita. Tugas kita hanya melakukan amal soleh sesuai dengan yang Allah perintahkan, karena kita tidak tahu apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Sampai kapan Ustadz kita ini Ustadz? Putus asa Ustadz. Jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena ujian yang kita dapatkan jauh lebih ringan daripada ujian-ujian saudara kita yang lain. Ayo, siapa ujian yang paling besar di dunia ini?
Siapa yang merasa orang paling sengsara di dunia? Angkat tangan. Pengen tahu saya. Siapa orang yang paling merasa paling sengsara di dunia nih, di ruangan ini? Ayo, adu-adu nasib kita. Ayo, nggak ada. Oleh sebab itu maka bersabarlah kita. Mudah-mudahan kesabaran kita itu menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu dan menjadi investasi pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, aku tambahin ya. Jadi gini nih ceritanya nih. Lihat, ini ada namanya realitas. Ini ada namanya idealitas. Oke, pakai bahasa Bogor aja Ustaz. Ini adalah realitas itu kenyataan. Idealitas itu harapan. Ya. Jadi ada harapan, ada kenyataan. Coba lihat ya. Ada kenyataan, ada harapan. Semakin besar antara kenyataan dan harapan, semakin besar masalah, betul nggak? Oke, gimana supaya orang nggak ada masalah? Tidak ada beda antara realitas dan harapan. Misal, harapannya dapat gaji 500.000. Ternyata digajinya 500.000, berarti ada masalah nggak? Nggak ada. Tapi mulai ada masalah ketika harapannya digaji 50 juta, tapi digajinya 500.000, baru ada masalah. Tahu masalah yang lebih besar lagi? Yang harapannya digajinya 1 miliar, digajinya 50.000. Nah, itu lebih besar lagi masalahnya, paham ya? Berarti kalau andaikan supaya nggak ada masalah, harapan sama kenyataannya sama. Oke, kalau gitu ada dua cara. Pertama caranya adalah tarik yang namanya kenyataannya kepada harapan. Yang kedua, tarik harapannya kepada kenyataan. Paham sampai di sini? Oke, ini ilmu agama, ini bahasa agamanya. Narik kenyataan terhadap harapan namanya ikhtiar. Narik kenyataan terhadap harapan namanya ikhtiar. Narik harapan ke kenyataan namanya tawakal. Jelas sampai di sini? Bisa dikombinasi nggak Ustadz? Bisa. Tapi kadang-kadang seperti aku sampaikan di podcast, ada yang nggak bisa dikombinasi, nggak bisa dihybrid. Contoh, bapak kita, ibu kita pasti mati, kita pasti mati. Sama, begitu itu kejadian, nggak bisa tuh ditarik yang namanya harapan ke kenyataan, karena kenyataannya itu di situ-situ aja. Harapan kita orang akan hidup terus, nggak bisa. Artinya yang cuma bisa tidak bisa ditarik kenyataannya ke harapan. Yang bisa ditarik hanya harapan ke kenyataan. Oke, balik lagi. Kalau narik kenyataan ke harapan namanya ikhtiar. Kalau narik harapan ke kenyataan namanya, oke, sekarang kita bahas doa. Doa itu termasuk tawakal atau ikhtiar? Hati-hati. Termasuk ikhtiar atau tawakal? Yang mana? Oke, catat baik-baik. Doa masuk tawakal. Tadi udah dijelasin sama Ustadz Maliki. Doa itu termasuk tawakal. Karena hanya orang-orang yang yakin pada Allah yang mau doa. Rasulullah ketika perang Badar, beliau ngangkat tangan kemudian berdoa. Panjang banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai saking panjangnya Abu Bakar yang dibawa dengerin doa Rasul sampai bilang, ya Rasulullah setengah doanya udah cukup ya Rasulullah. Itu panjang banget ya Rasulullah doanya. Itu adalah bagian daripada tawakal. Ikhtiarnya Rasulullah ngajak rapat para sahabat. Gimana nih menurut Anda? Kita perangnya strategi apa nih? Menurut engkau gimana wahai baginda Rasulullah? Rasul bilang oke, strategi gini. Menurut kalian gimana? Ada seorang sahabat bilang gini. Sebentar ya Rasulullah mau nanya. Ini strategi yang barusan kamu sampaikan. Ini wahyu dari Allah. Atau ini strategi perang biasa? Rasul bilang strategi perang biasa sebagai manusia. Maka terus kemudian dia bilang kalau gitu aku punya strategi yang lebih bagus. Yuk kita diskusi. Maka strategi perang dibuat, mereka kubur seluruh mata-mata air. Lalu kemudian mereka sisakan satu tempat mata air atau sumber air yang bisa mereka pakai. Mereka kumpulin terus kemudian pasukan nutupin mata air itu. Musuh aus mereka bisa minum. Paham sampai di sini? Berarti itu ikhtiar. Tapi doa itu bagian tawakal. Berarti ada nggak batas daripada doa? Kata Ustadz Maliki, nggak ada batas. Anda mau usaha untung, Anda rugi, tetap harus doa.
Anda mau berhasil, Anda nggak mau berhasil menurut pandangan Anda, tetap harus doa. Karena doa itu adalah kewajiban. Karena orang yang nggak berdoa kata Allah sombong. Dan orang sombong masuk neraka. Gitu kan ya. Berarti doa itu adalah bagian dari mana tawakal atau ikhtiar. Tawakal. Pertanyaan berikutnya, sampai di mana kita itu harus berikhtiar? Jawabannya sederhana. Sampai Anda tidak nyesel kalau itu kejadian atau enggak kejadian. Itu batasnya ikhtiar. Contoh ya. Misalnya ya, Anda punya satu masalah. Masalahnya misalnya Anda suka sama orang, dia nggak suka sama Anda misalnya gitu. Lalu Anda mau nikahin dia, tapi dia nggak mau nikahin Anda. Misalnya, ya udah kita ikhtiar dong. Apa sih yang kamu mau supaya kamu mau sama aku? Karena aku melihat kamu adalah calon yang baik untuk anak-anakku. Kayak gini. Kayak gini. Udah coba, nggak bisa. Terus kita mikir, kalau ini nggak jadi, aku nyesel nggak? Nggak, karena aku sudah coba yang terbaik, sudah coba yang paling maksimal. Ya udah, itu adalah batasnya. Karena selalu ada batas bagi manusia. Ikhtiar manusia itu pasti ada batasnya. Makanya dikatakan oleh Allah, bimas tatoktum. Semampu kalian yang paling tinggi. Contoh, haji itu bimas tatoktum. Semampu kalian yang paling tinggi. Ngutang itu tidak termasuk yang paling tinggi. Karena itu namanya maksa. Bisa difahami sampai di sini. Berarti ulama-ulama bahas bagaimana hukumnya berhutang ketika haji yang aku dapat makruh. Kenapa? Karena bimas tatoktum itu adalah semampu kalian yang paling maksimal, bukan ngutang. Bisa difahami sampai di sini ya. Nah artinya bimas tatoktum atau kemampuan kalian yang paling tinggi kalau sudah dikerahkan itulah namanya jihad. Jadi jihad itu kemampuan yang paling tinggi. Contoh, kalau ada orang bilang begini. Aku mau untuk ujian. Oke, besok ujian. Udah belajar? Jawabannya, sudah berdoa. Kira-kira gimana tuh? Kata Ustadz Felix, kenyataan dan harapan gitu kan. Betul. Doa termasuk mana? Tawakal atau ikhtiar? Lu mau ujian, lu gak mau ujian tetap harus doa. Lu mau lulus gak mau lulus tetap harus doa. Ikhtiarnya apa? Belajar, nanya sama yang sudah pernah lulus. Kenapa kamu bisa lulus? Oh aku dulu begini. Oke, kalau aku menjalani hal yang sama, aku lulus juga. Paham sampai di sini? Mudah kan ya? Tapi kalau tetap nggak lulus juga gimana Ustadz? Nah itulah namanya tawakal. Ya Allah, aku tahu tadi yang dijelaskan sama Ustadz Maliki. Aku tahu pasti ada yang lebih baik daripada itu yang dapat di aku. Semua sudah aku lakukan. Kalau ini tidak dikabulkan di dunia, engkau pasti jadikan ini sebagai penghapus dosa-dosaku. Dan juga kebaikanku di masa depan yang lain. Keyakinanku pada Allah sama seperti keyakinan Musa ketika nggak dikasih jalan lalu terus kemudian mukulin tongkat terbelah laut. Sama seperti Maryam ketika dia sakit mau hampir terus kemudian minta mati lalu terus Allah turunkan pertolongan lewat kurma dan juga air di bawahnya. Dan juga Tuhan kita yang menyelamatkan Ibrahim daripada api. Tuhan kita menyelamatkan Yunus daripada paus. Aku yakin sebegitu hebatnya Allah. Masa cuma urusan duniaku aja Allah gak bisa? Gak mungkin. Cuma mungkin bukan hari ini dan bukan sekarang. Bukan di situ. Bukan orang ini dan seterusnya. Nah itu gunanya tawakal tuh. Nah, jadi ikhtiar itu adalah kadar yang paling maksimal. Sedangkan tawakal adalah keyakinan kita pada Allah. Nah, jadi dua-duanya harus dilakukan. Jangan bilang tawakal kalau Anda tidak ikhtiar. Dan jangan bilang Anda ikhtiar kalau Anda tidak tawakal. Kenapa? Karena dua itu satu paket. Yang terjadi pada peradaban selain Islam yang sudah kita bahas sering kali Bapak Ibu sekalian. Anda ikhtiar tanpa ada tawakal, Anda stres. Kalau nggak stres, Anda menepuk dada. Memang gue hebat, memang kalau nggak gue nggak akan berhasil. Tapi kalau Anda gagal, Anda stres. Tapi kalau Anda tawakal tanpa ikhtiar, ini kejadian orang Indonesia zaman sekarang nih. Kejadiannya apa? Cuma tawakal tanpa ikhtiar. Contoh nih, aku kasih contoh ya. Mohon maaf nih, kalau Anda bangun bangunan 3 lantai, kolomnya cuma 5 cm atau 6 cm, itu pasti rubuh. Bisa difahami ya? Jadi kalau bangunannya salah, tidak sesuai dengan konsultasi pada orang-orang yang ahli di bidang teknik sipil, dan kalau runtuh terus Anda bilang qadarullah, itu dosa. Paham sampai di sini? Itu namanya apa? Itu namanya tawakal tanpa ikhtiar. Itu dosa. Gak boleh bilang qadarullah dalam perkara yang Anda tidak ikhtiar. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Bukan pada kasus tertentu ya. Aku cuma mau ngomong, jangan Anda ngomong tentang Allah kalau Anda gak ikhtiar.
Karena kata-kata Allah itu mengharuskan ikhtiar. Yang sederhana, besok datang kajian enggak? Insya Allah. Hati-hati, Anda udah bawa nama Allah loh. Paham maksudnya? Jangan ngomong insya Allah kalau Anda enggak serius. Kalau Anda memang enggak mau datang, bilang aja aku enggak bisa. Jangan bilang insya Allah, padahal kita udah tahu kita enggak datang. Paham kira-kira maksudnya? Karena membawa nama Allah itu mengharuskan Anda usaha yang paling maksimal. Contoh ya, Anda sudah pakai besi ulir 26 cm. Gede banget ya. Ya tapi taruhlah gitu. Besi ulir ya taruhlah yang paling maksimal. Betonnya udah maksimal, kolomnya udah maksimal, bentangannya dihitung, bebannya dihitung, fondasinya perfect, cara pembuatannya bagus, betonnya udah dites, rubuh. Karena gempa bumi, baru Anda bisa bilang qadarullah wa masya'ah. Bisa difahami sampai di sini. Nah, itu baru benar, baru tawakal namanya. Gitu kan ya. Anda kayak orang di Palestina tuh. Ya kan? Anda sudah benar-benar jagain anak Anda, ngajarin anak Anda, jaga terus kemudian tanah Anda, beribadah pada Allah. Tiba-tiba Zionis datang tuh. Lalu terus kemudian Anda diambil anak Anda. Terus Anda berkata, Alhamdulillah, qadarullah wa masya'a fa'ala. Semoga Allah dan semua kehendaknya yang jadi, bukan kehendakku. Ya Allah sabarkan diriku, biar mulutku cuma mengucapkan apa yang Kau ridhoi. Nah, itu baru benar. Tapi kalau orang Indonesia yang gak posting, orang Indonesia yang gak ngomong tentang Palestina, orang Indonesia yang gak peduli, lalu bilang qadarullah, mohon maaf Anda gak pantas bilang qadarullah. Karena kata-kata Allah itu harus disetarakan dengan sebuah hal yang paling maksimal. Itulah ketika Anda ngambil istri dengan ucapan bismillah, itu sudah mengharuskan semua yang paling tinggi di situ. Bisa dipahami ya? Nah, jadi jangan sampai kita justru jadi kayak orang yang jadi ngejelekin Islam gitu maksudnya. Ketika kita pakai kata-kata Allah, tapi kita tidak serius di dalam perkataan itu. Gitu ya. Silakan kalau ada yang lain. Jadi gini, pertama ya, aku udah ngecek ketika aku pergi kemana-mana dan akhirnya aku yakin memang tempat yang paling bagus untuk dakwah itu adalah Indonesia. Serius. Karena pertama Indonesia ini setidaknya kita ngerti orang-orangnya seperti apa. Misal contoh kayak di Turki lah, aku kan sering pergi ke Turki. Turki itu orang-orangnya nggak seperti orang Indonesia. Mereka nggak siap untuk nerima dalam tanda kutip kajian ataupun sharing dan segala macam. Walaupun mungkin secara kepemimpinan dia lebih peduli pada Islam atau lebih terlihat peduli pada Islam. Tapi tanya Ustadz Maliki juga pernah tinggal di Turki. Turki itu giroh keislamannya tidak seperti Indonesia. Aku pernah buat satu video khusus untuk membandingkan antara Turki dan Indonesia dan aku fix milih Indonesia kalau aku disuruh milih mau dakwah di mana. Bisa dipahami ya. Tapi untuk liburan ya nggak apa-apa lah, healing boleh silahkan. Tapi kalau untuk dakwah, insya Allah Allah menempatkan orang-orang terbaik pada tempat-tempat terbaik. Sebagaimana Allah tempatkan orang Palestina adalah terbaik untuk mempertahankan tempat itu dan memberikan contoh bagi orang-orang lain dari tempat itu, maka Allah pilih orang-orang terbaik untuk mendiami Indonesia, untuk berdakwah di Indonesia. Jadi kalau Mas sudah punya concern, sudah punya rasa pengen untuk memperbaiki Indonesia, itu sudah menjadi bagian daripada hidayah Allah, sudah menjadi bagian daripada pilihan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, Rasulullah SAW itu pernah ngasih tahu kepada para sahabat, tolonglah saudaramu, baik dalam keadaan dizolimi, juga dalam keadaan menzolimi. Itu kata Rasulullah tuh. Maka para sahabat bingung lah. Mereka bilang, ya Rasulullah kami ngerti kalau nolong orang dizolimi itu kayak apa. Maksudnya menolong orang yang zolim gimana? Maka kata Rasulullah, tolonglah mereka dengan menghentikan apa yang mereka lakukan. Jadi ingat ya, menghentikan kezoliman orang lain atau menghentikan kezoliman teman kita itu bagian daripada rasa sayang, rasa cinta. Faham sampai di sini? Maka ketika kita mencintai Indonesia, tempat kita dilahirkan, walaupun dengan segala macam yang ada, ngomong, kasih tahu orang ini salah. Kalau kita diem itu justru melestarikan dan melanggengkan keburukan. Maka aku ngomong, aku gak suka nih dengan cara kayak gini. Bukan orangnya yang gak suka, tapi caranya. Aku gak suka pada orang yang dipaksakan jadi pemimpin dengan cara melanggar hukum ataupun ubah hukum. Aku gak suka dengan orang-orang yang gak punya keahlian tapi dia terus kemudian jadi pemimpin. Aku gak suka dengan kezoliman ini, aku gak suka dengan kezoliman itu. Dari tadi kan aku ngomongin yang terjadi
perbuatan, bukan ngomongin orangnya. Karena orangnya bisa berubah, sama kayak aku. Dulunya kafir, lalu mulai jadi muslim. Tapi perbuatan itu gak bisa berubah. Perbuatan salah ya salah, mau siapapun yang melakukannya. Aku bilang aku gak suka dengan orang-orang yang bilang misalnya qadarullah, padahal dia gak melakukan ikhtiar. Aku gak suka dengan orang-orang yang bilang bahwasanya adab kepada guru, tapi gurunya gak punya adab terhadap muridnya. Aku gak suka. Aku ngomong dengan sesuatu itu, bukannya terbatas pada menteri-menteri. Ngeliat gak yang kemarin? Ini banyak yang harus dibahas karena aku kan sudah berapa lama ya nggak ngisi kajian di sini ya. Itu loh, ada guru katanya bagi makanan tapi ditendang, tau nggak? Paham maksudnya? Terus yang dibilang di situ apa? Wah, nggak pernah nyantri sih lu, gak usah komentar deh. Guys, siapapun yang pernah nyantri dan pernah belajar kitab-kitab di pesantren akan tahu bahwasanya adab itu bukan hanya dari murid kepada gurunya, tapi dari guru kepada muridnya. Kalau kita diem aja, berarti kita nggak sayang dengan saudara-saudara kita. Bisa dipahami? Ada orang-orang ketika terus kemudian merasa bahwasanya dia seorang misalnya pemimpin, anak pemimpin pesantren, terus bilang, rokok gua ini, Allah nih. Kalau kita nggak kritik, berarti kita nggak sayang sama dia. Dan banyak orang yang terus kemudian jatuh dalam kebodohan juga. Bisa difahami sampai di titik ini. Maka ketika kita menemukan banyak problem-problem yang terjadi di Indonesia, artinya Allah memberikan kesempatan bagi kita ngerasain spill sedikit daripada apa yang Rasulullah alami. Bayangin ya, Rasulullah itu masih belum muslim orang-orangnya. Rasulullah itu nyembah batu beneran. Kita kayaknya ya mungkin sama gitu kan ya. Walaupun mungkin orang-orangnya muslim. Tapi ya tadi itu. Berarti kecintaan kita terhadap Indonesia adalah ngasih tahu bahwa ini problematikanya. Ini bahaya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Nah inilah tugas kita memang mungkin berat. Tapi setidaknya ini kesempatan kita untuk dapat pahala. Jadi itu caranya. Dengan cara ngaji sudah jelas. Karena kalau Anda nggak mengkaji Islam, Anda nggak akan tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang harus dikritik dan mana yang harus nggak dikritik. Lalu kemudian setelah ngaji, berikan kritik yang baik. Bukan kritik yang menghina. Karena banyak kan aku lihat orang nggak suka sesuatu bukan masalah perbuatannya yang dipermasalahkan. Tapi orangnya yang dipermasalahkan. Aku nggak suka mempermasalahkan orang. Kenapa? Karena orang bisa berubah. Yang berikutnya adalah kalau misalnya kita sudah melakukan itu semua, ingat kita itu tidak bisa mengubah apapun. Yang bisa mengubah adalah Allah. Ikhtiar kita cuma batas dakwah aja. Maka perbanyaklah terus kemudian ibadah-ibadah kita, doa pada Allah secara tawakal supaya Indonesia mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Makanya kita bikin kajian ini nih, judulnya To Be a Better Family. Biar nanti ibu-ibu di sini bilang, jangan jadi orang kayak gitu ya. Yang ngomong kayak tadi tuh, misalnya nitip misalnya, atau misalnya ngomong kayak tadi, enak juga nih barang gitu kan ya. Jangan, kasih tahu pada anak-anaknya, nak dunia itu hina. Siapa yang dimuliakan dengan dunia, jangan merasa hebat. Karena dia sedang dimuliakan dengan barang hina. Kalau kamu dapat dunia, orang kafir juga dapat dunia. Kalau Allah kasih orang kafir, berarti itu tidak berharga. Tapi nak, cari sesuatu yang orang kafir gak dikasih. Mak bahagia sama kamu. Coba ngomong sama anaknya kayak gitu. Kamu mau punya dunia, gak apa-apa nak. Asal dunianya manfaatkan untuk akhirat. Karena orang kafir gak bisa memanfaatkan dunia untuk akhirat. Gimana caranya dunia yang kalian dapat nih bisa untuk bermanfaat buat akhirat? Mak pengen mati, sedangkan kalian itu ngasih mak pahala. Mak pengen mati ngelihat kalian semua di jalan Allah, di jalan Rasul. Kan gitu. Nah jangan sampai terus kemudian sebaliknya. Ada yang mau ditambahin mungkin? Baik ayah bunda sekalian, saya bersyukur 2 tahun tinggal di Turki. Saya 2 tahun tinggal di Turki, selama itu saya sering me-WhatsApp guru-guru saya di pondok, teman-teman saya di pondok, bahwa kita harus benar-benar mencintai Indonesia dengan menguatkan majelis ilmu dan pondok pesantren. Kita harus menunjukkan kecintaan kita itu dengan cinta yang sesungguhnya. Kalau kita tonton, mohon maaf, di pemberitaan bahwa para pejabat ini itu segala macamnya ngaku-ngakunya cinta, tetapi cintanya bukan cinta yang hakiki terhadap negeri ini, maka kita harus menunjukkan cinta yang sesungguhnya itu apa. Maka kalau ada orang ngaku cinta ke negeri ini tapi dia korupsi, atau cinta terhadap negeri ini tapi dia melegalkan hal-hal yang merusak,
maka sebenarnya ucapan cinta dari mulutnya itu adalah cinta yang menipu. Nah, di sisi yang lain kita harus menunjukkan cinta yang sejati terhadap negeri ini seperti apa. Maka di antara cinta yang sejati terhadap negeri ini adalah menjaga negeri ini dan generasi-generasinya. Ya. Jadi menjaga negeri ini dan menjaga generasi di negeri ini itu adalah bukti cinta kita. Meskipun kita nggak pernah itu update status atau bilang kemana-mana, aku cinta Indonesia, aku cinta harga mati Pancasila segala macamnya. Kita nggak ngomong-ngomong begitu, tapi kita boleh diuji siapa yang sebenar-benarnya cinta. Saya nggak pernah di update status ngomong ke khalayak ramai, aku cinta lo pada istriku, aku cinta lo pada istriku gitu ya. Untuk apa orang lain tahu kalau sebenarnya suami tidak menafkahi, tidak mendidik, tidak mengasuh, tidak mengajak kepada ketaatan. Apa gunanya ngomong ke orang-orang kalau kita cinta, tetapi kita nggak ngomong ke orang-orang, tapi kita justru membuktikan bahwa kita cinta. Apa di antaranya? Saya beri contoh. Ada orang melegalkan prostitusi, melegalkan bar, diskotik. Pertanyaan saya, bukti cinta atau tidak? Kurang kompak, cinta apa tidak? Itu jelas, itu nggak cinta. Kalau dia cinta kepada negeri, dia nggak mau tuh melegalkan diskotik, melegalkan minuman khamr. Itu buktinya dia nggak cinta. Meskipun setiap hari, setiap bulan dia upacara, dia bilang cinta, dia nggak cinta. Tetapi siapa yang sebenarnya cinta kepada negeri ini? Yang dia menjaga generasi dari kehancuran, dia buat majelis ilmu, dia ajak generasi muda untuk taat kepada Allah. Seperti yang kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96. Catat, ingat apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya negeri-negeri itu diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka aku akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Walakin kazzabu, akan tetapi banyak yang mendustai, banyak yang mengingkari, banyak yang melawanku, kata Allah. Ya. Fa akhaznahum, kemudian Allah memberikan azab kepada mereka. Na'udzubillahi min zalik. Maka cinta kita terhadap negeri ini maka mesti kita jaga. Wallahu a'lam bissawab.